Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami lagi ada di Monumen Pancasila Sakti. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Nama saya Christian Sinurat. Nama saya Nurul Khairunisa. Nama saya Nur Aziza. Nama saya Yusni Sani Febrianti. Nama saya Naufal Aditya. Ikutin kami terus. Jangan lupa nonton. Untuk yang pertama, kami mengunjungi Museum Paseban. Di lantai pertamanya terdapat beberapa ruangan, yaitu ruangan terdiri dari foto ketujuh pahlawan revolusi. Selanjutnya, ruang relik yang merupakan tempat dipamerkannya barang-barang, terutama pakaian yang mereka kenakan ketika mereka diculik. Selain pakaian dan barang-barang pribadi, juga terdapat hasil visum dari para korban. Peluru ditemukan pada tubuh mereka, foto-foto pribadi, dan jenazah setelah dikeluarkan dari sumur maut. Setelah itu, ada pula aqualung, sebuah alat bantu pernapasan yang digunakan untuk mengangkat jenazah 7 pahlawan revolusi dari dalam sumur tua. Pada lantai 2 terdapat diorama tentang peristiwa G90 SPKI, mulai rapat persiapan pemberontakan, latihan sukarela PKI di lubang buaya, penculikan para jenderal, tertembaknya inspektur polisi tingkat LKS Tubun, tertembaknya ada Irma Suryani Nasution dari Putra Jenderal A.H. Nasution, salah satu target penculikan yang selamat. Ditemukannya jenazah para perwira AD ke dalam sumur maut. Pengamanan Bandara Halim Perdana Kusuma, pengangkatan jenazah dari sumur maut, dan upacara pemberangkatan jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Halo guys, kita lagi di Museum PKI, Museum Pengkhianatan PKI. Ayo masuk ke dalam. Tempat bersejarah kedua yang kami kunjungi yaitu Museum Pengkhianatan PKI. Hal pertama yang dilihat dalam museum ini ialah terdapat 3 buah foto mozaik. Foto pertama ialah foto korban keganasan PKI di Madiun tahun 1948, dan foto kedua adalah foto penggalian dan pengangkatan jenazah pahlawan revolusi tahun 1965, dan yang ketiga adalah foto sidang Mahkamah Agung Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh G30 SPKI tahun 1966 sampai 1967. Museum ini berisi diorama yang menceritakan mengenai sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI yang terjadi di wilayah Indonesia. Museum Pengkhianatan PKI berisi sejarah pemberontakan PKI yang mempunyai tujuan menggantikan negara Indonesia yang berlandaskan negara Pancasila menjadi negara komunis. Dalam museum ini terdiri dari 2 lantai yang terdapat bermacam-macam diorama berhubungan dengan pemberontakan PKI. Di lantai pertama terdapat berbagai macam diorama yang berhubungan dengan pemberontakan PKI di setiap daerah di Indonesia.
Dimulai dari peristiwa 3 daerah. Peristiwa revolusi sosial di Langkat, pengacauan Surakarta, pemberontakan PKI di Madiun, Musso, pimpinan PKI yang tertembak mati, dan pembunuhan massal di Tirtomoyo dan lainnya. Di lantai kedua terdapat diorama pengadilan DNID, toko G30S PKI, kampanye budaya PKI, peristiwa Kanigoro, lahirnya MKTB atau metode kombinasi 3 bentuk perjuangan PKI, pawai ofensif revolusioner PKI di Jakarta, penyerbuan gubernuran Jawa Timur, dan peristiwa keuntungan Yogyakarta dan lainnya. Halo guys, jadi kita lagi di Monumen Pancasila Sakti. Lalu, sekarang ini kami sedang mengunjungi Monumen Pancasila Sakti yang di dalamnya terdapat sumur maut, rumah penyiksaan, pos komando, dan terakhir ada dapur umum. Tempat pertama yang kami kunjungi di Monumen Pancasila Sakti yaitu Lubang Buaya. Hai, jadi kita lagi di Lubang Buaya. Selanjutnya kita sedang berada di Lubang Buaya, sumur dengan berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm ini ialah saksi bisu dari kekejaman gerombolan G30S PKI. Tepat di atas sumur terdapat sebuah plakat yang bertuliskan cita-cita dan perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami di dalam sumur ini. Dari sumur ini ditemukan 7 jenazah pahlawan revolusi yang dapat diangkat pada tanggal 4 Oktober 1965. Jadi ini kita di rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan ini sebelumnya merupakan rumah milik Bapak Bambang Harjono yang sebelumnya berfungsi sebagai sekolah rakyat. Namun, karena Bapak Bambang Harjono adalah seorang simpatisan PKI, rumahnya pun diserahkan kepada PKI dan digunakan oleh para pasukan PKI. Rumah penyiksaan ialah tempat disiksanya para pahlawan revolusi yang diculik masih dalam keadaan hidup. Mereka adalah Mayor Jenderal TNI R. Suprapto, Mayor Jenderal TNI S. Parman, Brigjen TNI Sutojo Sisomirharjo, dan Letu C. Pierre Andreas Tendean. Mereka disiksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mendukung komunisme di Indonesia. Seusai disiksa, mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Hai, kita lagi di mana? Di pos komando. Selanjutnya kita sekarang berada di pos komando. Rumah ini sebelumnya merupakan rumah milik seorang penduduk daerah di Lubang Buaya yang bernama Bapak Sued. Pada waktu meletusnya G30S PKI tahun 1965, rumah ini dipakai oleh pimpinan gerakan yaitu Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap 7 Jenderal TNI AD atau TNI Angkatan Darat. Pos komando ini masih dipertahankan keasliannya sampai isi rumahnya pun sebagian besar masih asli, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, mesin jahit, buffet, dan balai atau kamar depan. Halo guys, jadi ini Sekarang kita ada di dapur umum. Tempat ini sebenarnya ialah rumah yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai dapur umum. Rumah yang statusnya milik Ibu Amroh ini dipakai sebagai tempat sarana konsumsi anggota G30S PKI. Kira-kira 3 hari sebelum peristiwa G30S PKI, Ibu Amroh diperintahkan oleh PKI untuk mengungsi dengan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci. Namun saat ia kembali ternyata rumahnya sudah dalam keadaan berantakan. Hampir semua benda di rumah tersebut menghilang. Halo guys, jadi kita lagi ada di koleksi kendaraan yang ada di Monumen Pancasila Sakti. Selanjutnya, kami melanjutkan ke tempat kendaraan-kendaraan atau mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi. Tempat ini menjadi tempat terakhir yang kami kunjungi di Monumen Pancasila Sakti. Sekian perjalanan kami di Monumen Pancasila Sakti. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, subscribe. Bung Karno diganti mahal